Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunarto Denbagus, Sunarto Ronggolawe, dan Mas Jos. Video kali ini akan saya share tentang ilmu pengenalan diri, menyambung video kemarin yang 5 dasar fungsi leadership ya. Kalian sebagai pimpinan sudah menjadi seorang leader, harus mempunyai atau dilengkapi lagi ilmu pengetahuan diri ya. Oke, sepanjang lebar langsung nomor 1 adalah tahu diri. Ada ayat mengatakan, siapa yang tahu diri sendiri akan tahu Tuhannya ya. Siapa yang tahu diri akan tahu Tuhannya, kurang lebih begitu. Oke. Terus yang kedua, kenal diri ya. Sebelum kita mengenal orang lain, kita kenali diri kita sendiri ya. Kita itu terbuat dari apa, bahan-bahan menciptakan manusia itu apa, kita harus mencari. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak membaca dan saya banyak bertanya kepada yang lebih tua, yang lebih mampu dan lebih mumpuni mengenai ilmu pengenalan diri ini. Sudah masuk kepada orang-orang tasawuf, syariat, ma'rifat ya, udah ke atas ya. Saya coba saya ulas untuk sederhana ya. Kenal diri. Sebelum Nabi Adam diciptakan ya, ini masalah kenal diri. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh malaikat untuk ambil segumpal tanah untuk dijadikan atau bahan Nabi Adam alaihissalam ya. Oke, bener nggak sih kita itu terbuat dari tanah ya? Contoh ya, ini bersih, saya sudah mandi ya, sudah mandi bersih, rapi ya, mulus lagi ya. Kita gosok lama. Bener nggak sih kita terbuat dari tanah? Lihat nih, ini ya, ini adalah daki. Daki ini seperti tanah lempung, kita cium pasti bau belet ya, bau tanah ya, saripatinya. Jadi manusia itu terbuat dari unsur saripati tanah ya. Ilmu ini saya berguru kepada Syekh Alif atau Abah Alif di daerah Cikampek sana ya. Ilmu pengetahuan diri ini, ilmu ini bisa berapa tahun gitu ya untuk kita memperdalam lagi, tapi saya akan peringan lagi bahasanya, karena ini dasar-dasar kita untuk menjadi seorang pimpinan. Kita harus tahu diri kita dulu, kita terbuat apa. Benar nggak kita terbuat di tanah? Betul. Saripati tanah, satu. Yang kedua, kita itu terbuat dari apa? Saripati api. Betul nggak? Contoh. Satu, amarah kita. Paham? Amarah kita. Kita tuh punya amarah. Kita tuh punya nafsu. Nafsu ada banyak ya. Nafsu luama, nafsia dan sebagainya. Kita bahas yang kecil aja. Betul nggak kita terbuat dari api? Gosok tangan kita. Atau gosok anggota badan kita. Lama-kelamaan panas. Oke. Yang ketiga, dari unsur tanah, unsur api, kita ke unsur angin. Bau. Ya, kita itu dari unsur angin. Pada saat kita meninggal atau kita meninggalkan dunia, ruh kita sudah dicabut. Jasad tersebut sudah tidak ada unsur tanah lagi. Kita gosok, itu sudah tidak punya daki. Yang kedua, orang sudah meninggal tidak punya unsur api. Mau diapain dia tetap tidak punya amarah. Digosok pun dia tidak berasa mungkin ya.
karena sangat pernah mati. Yang ketiganya, dia tidak punya nafas kalau orang sudah mati. Itu inti, ya. Itu unsur api. Yang keempatnya unsur air. Ludah, air kencing. Kita di badan kita itu ada unsur air. Darah, ya. Ini yang disebut sahabat 4 ke 5 pancer. Ini kalau ilmu dalamnya lagi. Kelima pancer, pancernya siapa? Ruh. Jasad ini, tanah ini udah dikasih unsur api, unsur angin, unsur air. Dia tidak hidup tanpa ada unsur ruh. Ruh dari mana? Dari ruh Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, kutiup sebagian ruhku untuk manusia. Nah, di situ. Ya, kurang lebih begitu ayatnya. Jadi dalam jasad kita yang dibungkus ini, di dalam gitu ada ruh yang dari unsur Nur Muhammad. Terus mawas diri yang ketiga. Yang tadi tahu diri, siapa yang tahu dirinya sendiri akan tahu Tuhannya. Itu ada ayatnya. Terus yang kedua, kenal diri. Kenal diri kita terbuat dari apa? Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Itu akan diperbahas lagi. Kalau kalian mau perdalam lagi, boleh, silahkan kalian komen di kolom komen. Jangan lupa sebar luas video saya biar tambah subscribernya. Ya, langsung lanjut kembali ke masalah yang tadi unsur mawas diri. Mawas itu hati-hati. Kalian sebagai pimpinan, sebagai seorang leader, hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam tindakan, hati-hati dalam keputusan. Semua itu harus hati-hati. Berpikir dan berjiwa besar. Berpikir mencari solusi, berjiwa besar terima keadaan. Contoh, di bulan-bulan ini itu bulan-bulan yang lagi turun hujan. Bangun tidur, sholat subuh, turun hujan. Kalian berpikir kan harus kerja, harus berangkat kerja, sementara hujan. Berpikirlah, apa kalian akan menunggu hujan? Tidak mungkin, nanti akan telat. Berpikir itu mencari solusi, berjiwa besar. Ada pakai jas hujan, pakai jas hujan, baru kita jalan. Berjiwa besar, terima keadaannya lagi hujan. Masa kalian akan mengeluh? Apa yang kalian keluhkan? Karena kan kita tidak bisa melawan alam dosa. Itu udah ciptakan hujan. Kita harus menikmati. Kita sebagai manusia harus cari solusi berpikirnya. Jangan hujan sebagai alasan kalian tidak masuk kerja. Ya, jangan hujan jadi alasan kalian terlambat. Tetap semangat. Ya, di keadaan pandemi ini, ya, kita berdoa sama-sama agar cepat pulih kembali sedia kala. Itu mawas diri, berpikir dan jiwa besar. Itu ada bukunya. Itu harganya 49.900 kalau nggak salah itu. Kalian bisa baca atau saya rekomendasikan. Oke. Terima kasih. Sementara itu dulu. Kalau kalian ingin pembahasan yang lain, boleh silahkan kalian komen. Untuk melengkapi fungsi dasar lima leadership, kita harus tahu diri, ya. Tahu diri. Siapa yang tahu Tuhannya, siapa tahu diri sendiri akan tahu Tuhannya. Kewajiban apa kita sebagai manusia? Kita tahu nggak tahu Tuhannya? Kita kewajiban apa? Kita punya kewajiban dengan Tuhan, menyembah. Ya, pada saat kalian punya masalah, contohnya begini, masalah ini ekstrim sekali. Di depan musuh kita banyak, ratusan,
Di samping kita tembok, setinggi mungkin di belakang kita pun tembok. Apa yang kalian lakukan? Maju lawan, pasti kalian akan berpikir akan kalah karena mereka ratusan, kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan? Pasti angkat tangan. Bener dong? Angkat tangan kalian. Pasti kalian akan menyerah. Allahu Akbar. Itu kewajiban kita. Keseharian kita capek dan kita suntuk, kita banyak masa dan sebagainya, kita curhat sama Allahu Akbar. Ya itu dalam ya, itu nanti next lah, video selanjutnya kita akan bahas. Karena ini ilmu pengenalan diri ini kita bahas diri ya. Tadi saya kasih sedikit masalah kita tuh terbuat dari apa. Memang tidak ada ayatnya, tapi saya belajar, saya paham. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Saya ucapkan semoga kalian bahagia semua. Dengan ilmu saya yang sedikit, saya minta maaf apabila kata-kata yang salah, kurang menyenangkan, saya minta maaf sebagai nama pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.